Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan di Intan Pariwara, kelas 11 Sistem Pertahanan Tubuh pada Manusia, bagian asesmen harian, part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai nomor 1, Mimin mohon maaf terlebih dahulu karena di sini Mimin lagi batuk. Jadi mungkin kalian perlu untuk menaikkan volumenya supaya suaranya terlihat lebih jelas. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan bentuk-bentuk pertahanan tubuh non spesifik berikut. Bentuk pertahanan tubuh spesifik dan kimiawi dalam tabel yang benar adalah jadi pertahanan tubuh secara fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang berfungsi menghalangi jalan masuknya patogen ke dalam tubuh. Nah, pertahanan ini biasanya dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Jadi terluar ya. Kemudian selanjutnya pertahanan tubuh secara kimiawi. Nah, secara kimiawi itu dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Contohnya seperti minyak, keringat, air liur, dan juga air mata. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Suatu limfosit diketahui berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Jenis limfosit yang dimaksud adalah jadi pertahanan tubuh spesifik kan dilakukan oleh antibodi dalam bentuk limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Nah, limfosit itu ada dua tipe nih, ada sel B dan juga sel T. Limfosit yang berperan dalam menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh adalah sel T supresor. Ingat-ingat ya, sel T supresor. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, setelah infeksi patogen berhasil ditangani, sel B pengingat akan tetap hidup. Hal ini dibutuhkan jadi sel B pengingat itu berperan sebagai memori imunologi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Selain itu memang fungsinya ada fungsi lain, yaitu menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Nah, sel B plasma akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen. Ya, jadi contohnya nih, orang yang sudah pernah terkena virus corona, ketika dia ada virus corona lagi masuk ke dalam tubuhnya, itu sistem imunnya sudah mengenali. Jadinya orangnya nggak sampai jatuh sakit seperti yang terjadi saat infeksi pertama. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, pernyataan yang tepat terkait antibodi pada gambar di samping adalah ini ada ya di bacaan bukunya sendiri. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini disebut dengan imunoglobulin M. Nah, imunoglobulin M ini pertama kali akan dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama. Makanya si imunoglobulin M ini sering disebut dengan sistem kekebalan primer atau respon kekebalan primer karena dia waktu pertama kali. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 5, pada fagositosis, lisosom yang berisi enzim-enzim hidrolitik berfusi dengan fagosom membentuk fagoliosom pada tahap. Jadi fagositosis itu kan mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna partikel asing. Nah, ada tahapan-tahapannya. Kalau kalian ingin cek sendiri ada di buku ini ya, ada di bagian materi. Tahap yang pertama adalah tahap pengenalan di mana partikel asing terdeteksi oleh fagosit atau sistem imun kita. Kemudian pergerakan, setelah partikel asingnya dikenali, maka si fagositnya akan bergerak menuju partikel tersebut. Yang ketiga adalah perlekatan. Nah, setelah fagosit bergerak, maka akan melekat dengan reseptor di membran plasmanya si fagosit. Yang keempat adalah penelanan atau ingestion. Ketika partikel asing telah berikatan dengan reseptor, maka membran fagositnya akan menyelubungi seluruh permukaan partikel, kemudian menelan. Yang kelima adalah pencernaan atau digestion ya. Di pencernaan ini enzim-enzim penghancur seperti hidrolase, peroksidase akan berfusi dengan fagosom dan membentuk fagoliosom. Lalu enzim-enzimnya
akan mencerna seluruh permukaan dari partikel asing sampai hancur. Jadi pada soal ini adalah tahapan digestion atau pencernaan. Jawabannya adalah yang C. Nomor 6, tubuh mampu memproduksi berbagai jenis antibodi karena jadi antibodi itu kan senyawa yang dihasilkan tubuh untuk melawan antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang dianggap berbahaya nih. Nah, suatu antibodi itu bekerja spesifik untuk antigen tertentu. Contohnya adalah cacar, antibodi cacar itu hanya bekerja untuk antigen cacar saja. Jadi dari inilah maka jenis antigen pada setiap patogen bersifat spesifik. Diperlukan antibodi yang berbeda untuk setiap jenis antigen yang berbeda juga. Jadi nggak bisa nih antibodi untuk cacar terus ngelawan virus COVID gitu, nggak bisa. Jadi memang spesifik. Makanya tubuh kita menghasilkan banyak sekali antibodi. Jawabannya adalah yang A. Nomor 7, perhatikan tabel golongan darah berikut. Donor yang tidak menyebabkan aglutinasi jika darahnya ditransfusikan ke resipien bergolongan darah A adalah jadi di sini penerimanya adalah golongan darah A. Kemudian pendonornya kira-kira siapa? Siapa sih golongan darah apa yang bisa mendonorkan ke golongan darah A? Jadi jenis golongan darah yang bisa mendonorkan darah ke golongan darah A itu adalah golongan darah A dan juga golongan darah O. Nah, kita identifikasi di sini golongan darahnya apa saja. Kalau yang nomor 1 di situ aglutininnya alfa dan beta. Maka nomor 1 di sini adalah golongan darah O. Bisa kita lihat karena dia anti, aglutinin itu sama dengan anti ya. Golongan darah O itu anti alfa dan anti beta. Lalu yang nomor 2, dia di situ agglutinogennya B anti alfa. Nah, berarti nomor 2 ini golongan darah B. Tentu saja dia tidak bisa donor ya ke golongan darah A. Yang nomor 3 adalah agglutinogennya A dan B. Maka ini adalah golongan darah AB. Nomor 3 golongan darah AB. AB tidak bisa donor ke A. Yang nomor 4 adalah agglutinogennya A anti B. Nah, ini nomor 4 ini adalah golongan darah A. Maka yang bisa donor adalah golongan darah O dan A secara berturut-turut adalah nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, perbedaan proses pembentukan dan pematangan sel B serta sel T dalam tabel berikut yang benar adalah jadi sel B dan sel T itu dibentuk di sumsum tulang. Keduanya sama, dibentuknya di sumsum tulang. Tapi proses pematangan sel B dan sel T itu berlangsung di tempat yang berbeda. Kalau sel B itu mengalami pematangan di sumsum tulang ya. Kalau sel T mengalami pematangan di kelenjar timus. Jadi setelah matang, sel B akan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, pernyataan yang benar mengenai cara kerja antibodi dalam menginaktifkan antigen adalah jadi untuk ini antibodi itu kan fungsinya adalah membunuh virus atau bakteri atau benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh antibodi supaya bisa membunuh atau menonaktifkan si antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama adalah dengan cara netralisasi, yaitu antibodinya akan berikatan pada setiap sisi penghubung atau epitop suatu antigen sehingga aktivitas antigennya terhambat. Yang kedua adalah agglutinasi, yaitu dengan cara menggumpalkan. Menggumpalkan itu mengikat antigen pada seluruh sisi pengikatnya. Jadi antibodinya bisa berikatan dengan banyak antigen sekaligus. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu dengan cara mengendapkan. Jadi pengikatan antigen yang terlalu dalam cairan tubuh oleh antibodi. Cara yang keempat adalah fiksasi komplement, yaitu dengan aktivasi protein komplement oleh kompleks antibodi antigen. Nah, protein yang berperan dalam penghancuran dinding sel dan membran plasma mikroorganisme. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 10, perhatikan diagram berikut. Terdapat dua jenis antigen yang memasuki tubuh, yaitu antigen A dan antigen B. Peristiwa yang berlangsung pada waktu X, Y, dan Z pada grafik tersebut adalah grafik soal di sini menunjukkan perbedaan antara respon antigen A dan B saat memasuki tubuh. Ya, ketika antigen A masuk ke dalam tubuh pertama kali waktu X tuh, sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat.
Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi untuk mengikat antigen A. Dengan demikian makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan antigen. Setelah infeksi berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup pada waktu yang cukup lama. Nah, hal ini menunjukkan ketika konsentrasi antibodi untuk melawan antigen A mulai menurun sebelum waktu Y. Sedangkan respon tersebut dinamakan respon kekebalan primer. Saat waktu antigen A masuk kembali ke dalam tubuh, saat waktu Y nih, Y itu berarti infeksi kedua, sel B pengingat akan mengenalinya dan menstimulasi pembentukan sel B plasma. Respon tersebut dinamakan respon kekebalan sekunder. Jadi sel B plasma akan memproduksi antibodi yang sama dengan lebih cepat dan lebih besar konsentrasinya dibandingkan pada saat respon kekebalan primer. Hal ini terjadi karena adanya memori imunologis, yaitu kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Oke, sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ya, dikarenakan memang suaranya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.